Selamat pagi saudara, berjumpa lagi bersama saya Risa Rizkyanti dalam program Sapa Sumut. Program Sapa Sumut kali ini kita akan membahas mengenai pencapaian Pemkab Toba dan apa saja yang menjadi target di tahun 2024 ini. Dan hari ini sudah hadir bersama kita Bupati Toba, Bapak Pol Taksitorus. Bapak gimana kabarnya Pak hari ini Pak? Terima kasih sudah hadir di studio kita hari ini ya Pak ya. Luar biasa, Horas dari Toba. Horas Pak. Ya, Horas. Pak, langsung aja nih, kita kan akan membahas mengenai pencapaian tahun 2023 dan apa yang menjadi target kita di tahun 2024, Pak. Secara garis besar, apa saja program Pemkab Toba yang sudah terrealisasikan di tahun 2023, Pak? Ya, terima kasih Mbak Risa. Jadi, Toba ini punya visi yang ingin dicapai menjadikan Toba ini unggul dan bersinar dengan sumber daya yang ada. Nah, untuk itu kita juga punya misi yang kita buat dalam panca program, 5 program prioritas kita. Yang pertama itu infrastruktur. Jadi selama saya setelah Bupati, kita sudah perbaiki jalan itu hampir 40 km per tahun. Ya, dari 746 km yang harus perbaiki, ya puji Tuhan lah kita bertahap ya. 40 km per tahun itu kita selesaikan sehingga peningkatan daripada kualitas jalan kita itu sekarang meningkat. Ya, kalau dulu mungkin perbandingan antara jalan yang baik dan sedang dibanding dengan totalnya itu sekarang sudah 55%, dulu 41, waktu baru masuk situ saya masih 41, sekarang sudah 55%. Jadi ada peningkatan signifikan di kualitas jalan. Nah, tapi kan jalan kita itu tadi 700, jadi masih ada sisa yang harus kita perbaiki, masih sekitar 45% lagi dari 746 kilo itu. Nah, itulah yang dirasakan masyarakat sekarang, masih beban bagi mereka. Jadi 3,5 tahun itu memang nggak cukup, karena saya menjabat ini hanya cuma 3,5 tahun. Jadi kita harapkan ini kita bisa teruskan lebih panjang lagi ke tahun yang datang. Nah, tapi yang sana itu yang paling parah sebenarnya jalan provinsi. Jalan provinsi ya, ada ya? 190 kilo kita jalan provinsi, dan yang menjalani ya jalan ini hampir 70.000 penduduk. Tapi ada kalau 4 untuk kecamatan. Maaf saya potong Pak, untuk jalan provinsi itu kan memang kewenangannya Pemprov Provinsi, ya Pak ya? Provinsi. Jadi makanya kita terus berkoordinasi dengan provinsi meminta supaya ini kan DPSP, daerah pariwisata super prioritas. Benar. Jadi harapan kita karena itu diprioritaskan lah. Jadi bisa sebenarnya dari provinsi atau juga ada infrastruktur namanya, untuk menangani jalan-jalan kabupaten dan provinsi yang sudah ketinggalan, yang banyak yang rusak. Nah, ini kita harapkan, saya serukan di sini kepada Pak Presiden supaya ada prioritas lah ke sana, sampai anak-anak dari sana, masyarakat sana sudah pergi ke istana demo terkait dengan itu. Jadi mohon agak perhatian, karena itu akan membuat daerah kita juga kunjungan wisata dari Pekanbaru ke Toba itu semakin lancar. Kalau selama ini butuh waktu, akan memperpendek nanti, mengirit waktu 4 jam. Ya, nggak harus ngeliling lagi, bisa langsung dia ke Labura, Labuan Batu Utara, kemudian Pekanbaru. Karena yang banyak berwisata ke Toba itu sekarang itu sebenarnya banyak kan dari Pekanbaru. Karena apa? Karena di Pekanbaru kan udara cuaca panas, di Toba segar. Jadi mereka senang ke Toba, menikmati Toba. Jadi harapan kita ini segera kita bisa kerjasamakan dengan pemerintah pusat dan provinsi. Jadi upaya dari Pemkab Toba sendiri sudah dilakukan perbaikan infrastruktur, khususnya di jalur perjalanan ya Pak ya, biar untuk semakin wisatawan itu nyaman dan ngerasa aksesnya itu mudah. Nah, kembali ke pariwisata nih, karena kan kita sudah bicara tentang ini Pak, sudah bicara tentang perbaikan infrastruktur. Di tahun 2023 ini ada 2 event skala internasional ya yang dilaksanakan di Toba Pak. Apa aja sih Pak dampaknya bagi Toba sendiri? Nah, terkait pariwisata, ini misi kita yang keempat itu sebenarnya, dari yang 5 tadi. Pariwisata ini kan
sekarang top prioritas kita. Benar. Karena dari pusat itu sudah dijadikan daerah kita daerah pariwisata super prioritas, provinsi juga memandang seperti itu, maka Kabupaten Toba juga di dalam program pembangunan itu kita buat itu topnya, ya super prioritasnya itu adalah pariwisata. Dulu pertanian. Nah, kami melihat bahwa pertanian itu tidak bisa lagi kami andalkan untuk memakmurkan daerah itu, tapi pariwisata. Kenapa saya bilang pariwisata? Karena kita punya aset yang luar biasa di sana, nilainya sangat tinggi, yaitu Danau Toba. Danau Toba ini punya storytelling, cerita yang mendunia. Namanya Danau Toba itu adalah danau super vulkanik terbesar di dunia. Ini menjadi sesuatu bagi dunia. Ingin orang datang ke sini karena ini kejadiannya 75.000 tahun yang lalu meletus Gunung Toba membuat dunia hampir kiamat. Dan hanya menyisakan kira-kira 6.000 orang pada saat itu, sehingga kita ini keturunannya Mbak yang cantik ini ya dari yang sisa itu. Nah, jadi ini kan sesuatu cerita storytellingnya ini. Nah, jadi maka Kabupaten Toba sekarang super prioritas itu kita jadikan top priority. Maka seluruh pembangunan sektor-sektor yang mana saja ini di Toba ini mendukung itu. Jalan misalkan, kreatif pariwisata kan jalan menuju pariwisata. Terus dari Koperindak juga menyiapkan UMKM. Dari pendidikan menyiapkan anak-anak yang juga supaya mereka tourism minded, ya. Dari kesehatan juga memperbaiki sekarang rumah sakit kita pelayanannya supaya walaupun tipe C, ya, tapi kita tingkatkan pelayanan tingkat internasional. Internasional, ya, Pak. Nah, sehingga karena di sana nanti seperti Mbak bilang kan ada 2 event yang sudah berskala internasional. Satu yang baru kemarin November kemarin kita adakan, yaitu Aquabike World Championship. Ini terbesar di dunia loh, yang pernah diadakan waktu itu di 4 kabupaten. Benar. Dan sukses sekali, banyak orang melihat dengan sangat sukacita, ratusan ribu penonton, mempunyai efek ekonomi menurut saya luar biasa. Sebelumnya ada F1 Powerboat, ya ini juga top dunia, bukan nggak ada lagi di bawahnya ini paling topnya untuk powerboat. Nah, diadakan di Toba. Jadi yang datang ke Toba itu waktu itu juara-juara dunia, yang ada yang sudah 5 kali juara dunia. Nah, untuk Aquabike ini yang luar biasa adalah di Toba itu adalah final, terakhir final itu. Nah, sedangkan F1 Powerboat itu startnya. Jadi Toba itu startnya di situ, finalnya Aquabike di situ. Nah, ini yang menarik kan start dan final itu kan. Benar. Nah, jadi, cuma bagaimana sekarang kita memanfaatkan ini? Ini harus kita pakai. Ini kan event ini kan atraksi untuk mengundang wisatawan supaya datang ke daerah kita ini. Nah, jadi kita persiapkan juga SDM-nya kita ya di sana supaya SDM sudah terbiasa melayani wisatawan. Nah, kalau selama ini kan kami banyakkan hidup sebagai petani. Pemikirannya masih pemikiran seorang petani. Anak mudanya juga belum terbiasa dengan wisatawan. Nah, kita persiapkan untuk supaya mereka biasa menjadi orang yang santun, sopan, orang yang bisa melayani. Juga makanannya kita siapkan, kulinernya kita siapkan juga. Souvenirnya juga kita persiapkan. Jadi banyak sekali yang harus kita kerjakan dalam rangka mewujudkan Toba ini. Harapan kita Toba ini ya benar-benar terwujud tempat destinasi wisata kelas dunia. Itu target kita, kelas dunia. Sesuai dengan program pemerintah tentunya, Pak. Pemerintah. Boleh dikasih gambaran sedikit nih, Pak? Karena kan di tahun 2024 F1 Powerboat bakal dilaksanakan lagi nih. Kira-kira bakal apa yang ada hal baru nih? Karena di tahun 2023 kan sudah dilaksanakan dan di 2024 akan dilaksanakan kembali. Kira-kira apa yang akan dijadikan pencapaian lebih lagi untuk pariwisatanya di Toba? Ya, pertama apa-apa yang kurang di F1 Powerboat dan Aquabike kemarin itu kan kita banyak belajar. Dari F1 Powerboat itu kan kita belajar kemarin untuk mengadakan Aquabike ini. Jadi orang sudah mulai menikmati, lebih menikmati. Ya, waktu kemarin itu kita agak ketat itu. Penonton itu kita ada tempat yang tidak boleh mereka akses, padahal sebenarnya sangat bagus mereka bisa dekat ke situ. Nah, nanti ke depan ini kayak kemarin
aquabike itu kita buat penonton itu bisa dekat dengan perlombaan itu. Jadi mereka sangat menikmati. Nah, di F1 Powerboat nanti ini kita harapkan penonton itu benar-benar bisa menikmati dekat dengan apa UMKM kita juga kita dekatkan. Ya. Diperbanyak juga nggak nanti? Perbanyak UMKM-nya, tapi dekat dengan. Kalau kemarin itu ada kelemahan waktu F1 itu ada kelemahan, ada yang terlalu jauh sehingga tidak bisa dapat manfaat karena tidak laku jualannya. Nah, tapi itu kita evaluasi, kita buat dekat mereka yang jualan makanan ringan atau makanan berat juga bisa dekat di situ. Nah, jadi atraksi-atraksi tentunya kita buat tambahan daripada F1 itu, contohnya misalkan kayak kemarin kita ada juga lomba sulu. Jadi lomba-lomba kegiatan tradisional itu kita adakan juga. Jadi bukan hanya F1, nanti ada juga pagelaran seni, ada juga nanti artis kita bawa juga mungkin dari yang disukai oleh masyarakat sana. Jadi tapi terutama yang kami akan tunjukkan di sana adalah budaya kami. Jadi orang-orang yang datang situ harus tahu, oh inilah budaya Batak. Jadi pagelaran budaya ini akan kita buat sebegitu menarik ya bagi orang sehingga itu sesuatu. Nah, terutama juga bagaimana ada pesan-pesan moral. Sebenarnya orang Batak itu banyak sekali budayanya yang bisa memberikan pesan moral. Kami punya namanya opera. Opera. Apa itu, Pak? Ya, opera itu seperti opera Panjapa lah kalau dia opera. apa. Ya, jadi cuma ada seperti pagelaran seni sebenarnya, Pak ya. pagelaran seni, tapi di situ memberikan pesan-pesan moral kepada anak-anak kita. Dulu kan kita nggak dapat pesan moral itu lewat opera. Misalkan bagaimana seorang anak-anak itu harus menghormati orang tua. Nah, ada namanya cerita tentang Mardan. Ya, kalau di orang Padang itu paling kundang ya kalau nggak salah. Nah, di kita Mardan. Nah, opera ini juga akan kita tunjukkan di sana. Seni yang lain, suara kalau itu sudah pasti orang Batak. Seni suara, seni musik orang Batak. Jadi itu yang kita tunjukkan di sana. Baik, Pak. Banyak sekali sebenarnya pertanyaan masih ingin saya tanya mengenai potensi-potensi Toba, baik tadi kulinernya, operanya, dan juga cerita-cerita historical ya. Tapi kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Saudara, masih bersama saya Risa Rizkyanti dalam Sapa Sumut, dan kita masih bersama dengan Bapak Bupati Toba, Bapak Poltak Sitorus nih Pak ya. Pak, tadi kita sudah berbicara banyak hal pencapaian di 2023, terus kita juga ada membahas mengenai sektor pariwisata. Nah, kembali ke fokus di awal nih Pak. Tadi ada 5 panca program ya yang kita punya di Toba ini. Kita sudah ngebahas tentang pariwisatanya dan juga infrastruktur. Kalau untuk di bidang kesehatannya sendiri seperti apa nih Pak? Ya, bersyukur ya, terima kasih. Bersyukur kita di Toba ini ya kita stunting ini sekarang sudah menurun ya. Kemarin itu waktu bulan-bulan masuk saya itu angka stunting kalau menurut penilaian EPPGBM itu 9,49 ya di 2021. Di 2022 kita turun ke 8,11%. 8,11%. Nah, jadi ada perbaikan stunting di kita. Kemudian juga di sana pelayanan kesehatan juga sudah kita tingkatkan. Kalau sekarang di sana kalau operasi katarak itu cukup 15 menit. 15 menit. Ya, tidak perlu lagi harus pakai perban di matanya, sudah langsung bisa melihat. Ya, itu jadi pelayanan untuk katarak itu bagus. Jadi stunting ini juga kita kerja keras sekarang bagaimana supaya betul-betul ya masyarakat ini ya mulai dari remaja ya yang kita cek itu jangan sampai dia kekurangan darah. Ya kalau kurang darah kasih makanan tambahan. Terus juga yang sudah menikah, pranikah dicek juga. Jangan sampai nanti menikah ternyata dia kurang gizi. Okay. Setelah menikah kurang gizi, anaknya pasti tidak
bagus. Nah, kemudian juga hamil terus dilakukan pemeriksaan. Kemudian setelah punya bayinya juga tetap dimonitor supaya Imunisasi ya, Pak, ya? pertumbuhannya bisa normal, imunisasinya yang standar harus. Hari ini juga dapat penghargaan juga Toba dalam hal imunisasi. Ya, jadi ini sangat serius kita menangani ini stunting ini. Saya kira itu bisa kita tuntaskan ke depan 2024 ya. Kita apa yang direncanakan oleh pemerintah pusat 14%, ya kita juga bisa lebih kurang daripada itu saya kira. Nah, kemudian di bidang pertanian ya, pertanian dari panca program tadi, karena di sini pertanian jadi harus support pariwisata. Maka yang kita lakukan di bidang pertanian, produksi kita tingkatkan. Kayak sekarang produksi padi kita memang swasembada, itu kita naikkan juga. Produksi jagung, ya, produksi kopi, ya itu produk-produk utama kita. Tapi sekarang kita bukan hanya produksinya kita naikkan, tetapi juga produk turunannya. Ya, dari kopi misalkan apa kita buat, ya kita buat di sana. Jadi sudah banyak sekarang kita latih, yang petani kopi ini kita latih dia barista. Dari mana bikin kopi yang enak, terus bagaimana ngerosting. Nah, itu kita kasih juga alatnya. Nah, mereka bikin kopi shop di sana, di mana mereka punya kebun juga. Nah, itu menarik. Karena apa? Karena itu mereka tanam juga kopinya organik. Nah, jadi kopi sana sudah mulai banyak kopi organik. Nah, ini kan menambah penghasilan. Benar. Ya, jadi bukan hanya jual kopinya, bijinya dia, tetapi juga sudah bisa sampai end product dia. Ya. Saya lihat ekonomi yang seperti ini lebih bagus ekonominya. Nah, padi juga begitu. Jadi padi itu sekarang bukan hanya gabahnya yang dijual, tapi sekarang di Toba itu sudah bikin namanya cookies. Cookies. Ya, cookies tipa-tipa, cookies sasagun. Itu dari gabah padi, dari Pak? Padi. Okay. Nah, tapi pengolahannya beda. Jadi bukan dijadiin tepung, tidak, tapi diproses dengan cara, tadinya tipa-tipa ini makanan tradisional kan, yang harus kita dengan cara makan keras lagi kan. Tapi sekarang udah dalam bentuk cookies, dimodifikasi, ada inovasinya. Nah, sesagun dulu, sesagun itu kalau kita makan, nggak boleh kita ngobrol seperti ini. Nah, sekarang udah bikin yang dimana kita sambil ngopi ya. Nah, ini nanti mbaknya harus ke Toba ini, ngopi, terus makan cookiesnya enak loh. Beda cookies yang ada di pasar dengan yang ada di Toba itu. Rasa wanginya, karena dua tahap dia pemrosesannya. Kalau sesagun gongseng dulu, bikin kayak sesagun, baru dibikin cookies. Sayang sekali hari ini Bapak nggak bawa ya, biar kita bisa mencicipi bersama ya Pak di sini ya. Iya, harus datang ke Toba. Nanti lain kali kita jalan-jalan di Toba sambil ngobrol kayak gini, menikmati kuliner di sana enak. Pasti, nanti kita akan datang, kita tunggu undangannya Pak. Iya. Pak, kembali lagi nih, berarti kan segala program 5 panca ini, tadi kita sudah bahas kesehatan, pertanian, infrastruktur, pariwisata. Iya. Untuk bidang pendidikan gimana nih? Nah, pendidikan kami di Toba ini sekarang apa? Sebenarnya simpel aja, mengukur pendidikan maju atau tidaknya di Toba itu. Nah, berapa anak didik kita yang masuk ke SMA unggul di sana? Karena kami kan hanya menangani sampai SMP. Nah, berapa? Nah, dulu kita paling rendah dari bandingin kabupaten-kabupaten yang lain. Nah, setelah kita jadi bupati di sana, kita naikkan ini. Saya bilang, ini harus prioritas bagi kita. Mengapa kita harus sekolah di Jakarta? Ya, mengapa harus kirim ke Medan anak-anak kita? Sedang di sini ada 2 sekolah yang terbaik di Indonesia. Sekolah di sini sama dengan sekolah di Jakarta kan? Jadi, dan juga ada asramanya di sini. Oke, kita rebutlah itu. Nah, kami sekarang Toba yang paling tinggi itu di satu SMA namanya SMA Yasop, Yayasan Suposurung, punya almarhum Jenderal TB Silalahi. Nah, kemudian juga ada di situ SMA Unggul Del. Juga kami di situ setelah Medan kami nomor 2, paling banyak di sana. Jadi pendidikan di Toba itu sudah lebih meningkat sekarang. Karena itu kekuatannya orang Toba sebenarnya di bidang pendidikan. Anakku kido hamorandio ikondo sekolah starting botimnya. Artinya anakku itulah kekayaan, harus sekolah setinggi-tingginya. Jadi pemerintah kabupaten fasilitasi, kalau ada orang tua misalkan petani tak mampu, nah ini kita bantu. Kita kasih beasiswa.
kepada anaknya, sehingga ekonomi tidak ada alasan. Ya kecuali yang mampu ya sama-sama lah saling membantu lah. Berarti kayak subsidi silang ya dibuat Pak? Iya. Subsidi silang. Dan kalau saya tidak salah juga sebenarnya sekolah unggulan yang ada di Toba ini juga banyak orang di luar dari Toba yang bersekolah di situ ya Pak ya? Oh iya, sekarang kan banyak yang lulusan dari SMA Yasop ini dulu masuk ke Akmil. Kalau dulu Akabri ya, Akmil, Akpol. Nah sekarang mereka itu udah sebentar lagi mau jenderal itu. Jadi kalau mau anaknya jadi jenderal, ya masukinlah ke SMA ini, nanti bisa ya datang ke Toba. Siap. Ya. Pak, kembali lagi nih ke pariwisata, karena tadi kita ada beberapa hal yang saya notice dan menarik ya pemirsa saudara, seperti di tahun depan kita akan melaksanakan lagi event tahunan seperti F1 Powerboat dan juga Aquabike. Nah tadi kan sudah ada nih kayak cookies yang dari Gabah, terus juga lokasi-lokasi wisata seperti kafe-kafetaria juga semakin tumbuh ya Pak ya di sana, yang artinya geliat ekonomi itu semakin meningkat tentunya. Kira-kira ada hal menarik apa lagi nih di Toba sendiri Pak? Yang jelas di sana itu enaknya ya menikmati jangan hanya satu hari. Nah di sana kan ada alam danau, pantai, sawah, terus gunung dengan hutannya. Nah ini harus dinikmati semua. Nah bagaimana menikmati ini? Bisa maraton. Makanya kemarin itu ada 2 kali kita buat Toba Marathon, ada juga Caldera Toba Marathon, 2 kali kita buat tahun kemarin itu. Dan banyak loh yang ikut, ada 1.500 orang, 1.400 orang yang ikut sekali lomba kayak gitu. Nah, jadi nikmati datang ke sana dengan lari pagi, ya menikmati alam yang segar, udara yang segar. Sana kan hampir bilang zero pollution. Jadi kalau menikmati udara itu di sana. Kemudian bisa juga naik sepeda sambil mengelilingi Danau Toba, ya melihat Danau Toba yang pinggirannya sambil menikmati pinggiran itu naik sepeda. Nah bisa juga berenang. Nah ini nikmati berenang dengan pantainya karena ada pantai yang dangkal situ. Jadi alam itu di sana luar biasa. Kalau senang dengan alam, Toba lah. Nah kalau mau juga di sana bagaimana dengan budayanya orang Batak itu ada zona, kita buat zonasi di situ. Ada zona untuk akomodasi, ada zona untuk budaya, ada zona untuk agrowisata. Nah, yang senang dengan budaya nanti juga kita ada tenun di sana. Ya, sekarang kita itu sekarang banyak pakai pakaian dari tenun. Jadi lebih fashionnya lebih indah, lebih menarik karena sekarang tenunnya itu tidak lagi pakai pewarna kimia. Sekarang kita buat pewarna alami. Dan juga penenunnya ini kita ajari untuk memotif. Jadi motifnya itu sudah bisa macam-macam, nggak hanya seperti yang dulu lagi. Jadi inovasi-inovasi pelatihan kita lakukan juga untuk UMKM di sana, kerajinan di sana, supaya mereka ini bisa lebih kreatif, lebih nggak monoton seperti yang dulu-dulu. Nah ini kita buat. Berarti memang kita fokusnya ke giat pariwisata untuk ekonomi juga ya Pak ya di Toba sendiri. Pak terakhir nih Pak, kira-kira apa nih pesan-pesannya kepada masyarakat untuk mampir ke Toba? Iya, Toba adalah daerah pariwisata super prioritas yang punya cerita, storytelling di mana terjadinya Danau Toba itu adalah letusan gunung Toba super vulkanik terbesar di dunia. Kalau mau menikmati semua kuliner, ya kopi, cookies tadi, ya, dan juga alamnya dari pantai, danau, pantai, sawah, gunung, hutan, datang ke Toba dengan zero pollution, ya, menikmati kesegarannya, ya, datang dengan keluarga, anak istri bawa ke sana pasti happy. Horas. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih. Saudara, usai sudah perbincangan kita dengan Bapak Bupati Toba, yakni Bapak Poltaksi Torus. Saya Risa Rizkyanti dan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan Kompas TV, independen, terpercaya.